Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Pertama sekali, kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat berserta salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang hari makan buah naga, sensasinya makin melegakan dahaga. Wahai umat Islam di seluruh dunia, saya berdoa semoga saudara-saudaraku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makan pakai seladah, nikmatnya pakai sambal merah. Kalau kita menjaga ibadah, hidup kita akan menjadi mudah. Pada pertemuan kita kali ini, kami akan menyampaikan dialog Nabi Musa alaihi salam dengan para sahabatnya. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, para sahabatnya bertanya, "Wahai Nabi Allah, tunjukkanlah kepada kami," kata sahabatnya, "apa amalan yang sangat utama dalam kehidupan kami, wahai Nabi Musa alaihissalam." Nabi Musa menjawab, ada terhadap para sahabatnya. Yaitunya, kamu selalu dalam setiap selesai sholat 5 waktu, selalulah mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Apa itu? Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, dan dialah tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Allah lah yang maha besar, yang selalu kita agungkan pagi, petang, siang, dan malam. 5 kali dalam sehari semalam kita angkat tangan kita kepada Allah SWT, bahwasanya tidak ada yang lebih besar kecuali ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kau biasakan, jika kau tradisikan mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, kata Musa, engkau akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan disayang oleh para malaikatnya, akan disayang oleh semua makhluknya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian para sahabat bertanya lagi, wahai Musa, Nabi Allah, masih adakah yang lebih hebat? Masih adakah yang lebih utama daripada ini? Musa menjawab, masih ada, yaitunya engkau membiasakan membaca kalimat tauhid, kalimat tahlil. Apa itu? Yaitunya kalimat la ilaha illallah. Bagaimana keutamaan engkau selalu merutinkan wirid kalimat la ilaha illallah? Kata Musa alaihissalam, seandainya engkau tegakkan timbangan pada suatu tempat, lalu engkau timbang kalimat la ilaha illallah, engkau letakkan di sebelah kanan, dan langit dan bumi engkau letakkan di sebelah kiri timbangan, kemudian kata Musa, akan beratlah kalimat la ilaha illallah dan akan ringanlah bumi dan langit. Kenapa? Kata para sahabat, kok ringan bumi dan langit?
Karena yang menciptakan bumi dan langit adalah kalimat la ilaha illallah. Siapa kalimat la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan sang pencipta bumi dan langit, yaitunya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bumi dan langit itu ringan, dan kalimat la ilaha illallah itulah yang berat, kata Nabi Musa alaihi salam. Ini yang pertama. Yang kedua, makan bikin sambal matah. Nafsu makan jadi nambah. Kalau iman sudah goyah, maka perbanyaklah amal ibadah. Kata seorang ahli fikih yang bernama Abu Laik. Apa kata Abu Laik? Barang siapa yang di dalam kehidupannya mengamalkan 7 kalimat, maka dia, kata Abu Laik, akan disayang oleh Allah, akan disayang oleh malaikat, dan akan disayang oleh para manusia atau para makhluk yang ada di bumi, walaupun manusia itu dosanya sudah menggunung, dosanya sudah banyak, bagaikan buih di lautan. Abu Laik menjelaskan, yang pertama, setiap sesuatu yang akan kita kerjakan, perbuatan yang baik, hendaklah engkau selalu mengucapkan, yaitunya kalimat asma Allah. Apa itu asma Allah? Yaitunya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pengertiannya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala sesuatu yang akan kita kerjakan yang baik, hendaklah kita awali dengan membaca nama Allah atau asma Allah. Yang kedua, kata Abu Laik, apabila kamu sudah selesai dalam sesuatu pekerjaan, apakah itu namanya mendapat nikmat, apakah mendapat rahmat, apakah selesai dari cita-cita, apakah sudah berhasil mendapat berbagai rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, engkau selalu mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitunya kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Apa itu kalimat alhamdulillah? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang ketiga, apabila di dalam kehidupan ini setiap kita manusia terlontar dari mulut kita perkataan yang kotor, perkataan yang jijik, perkataan yang menimbulkan dosa dan maksiat, maka kita khilaf, maka hendaklah kita selalu membaca Astaghfirullahalazim. Setiap kali kita berbuat perkataan yang kotor, setiap kali kita berbuat dosa, setiap kali kita terlanjur kepada lembah yang salah, pada waktu itu kita dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Astaghfirullahalazim. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Yang keempat, apabila kita hendak melakukan sesuatu kegiatan besok atau yang akan datang, bahwasanya peristiwa yang akan terjadi esok dan yang akan datang adalah rencana yang ada pada diri manusia. Akan tetapi ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala semuanya yang menentukan. Maka kata Abu Laik, setiap orang yang akan berjanji, setiap orang yang akan berencana pada hari esok dengan berbagai perjanjian, hendaklah mereka mengucapkan insya Allah. Apa artinya insya Allah? Jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apabila sesuatu perbuatan, sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita senangi terjadi pada diri kita, maka apakah itu kedengaran daripada orang lain, apakah itu kita lihat dengan mata kita sendiri, maka hendaklah kita mengucapkan sesuatu yang kita benci, sesuatu yang
tidak kita senangi, kita ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahwasanya kita tidak punya daya dan tidak punya upaya, tidak punya kekuatan sama sekali, kecuali yang punya kekuatan dan daya dan upaya itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, apabila kita ditimpa oleh suatu musibah, sesuatu bencana, kekurangan harta, penyakit, kekurangan jiwa, dan segala macamnya, bukanlah yang kita hadapi itu adalah musibah, jangan dihadapi dengan tangis yang meraung-raung, akan tetapi hendaklah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua peristiwa itu datang daripada Allah, dan kepada Allah lah semua kita akan kembali. Setiap kita milik Allah, dan kepada Allah kita akan kembali. Yang ketujuh, apabila terbit matahari, pagi, petang, siang, dan malam, lidah kita tidak luput daripada mengucapkan kalimat tahlil. Apa itu kalimat tahlil? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa artinya? Tidak ada Tuhan kecuali ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad itu ialah utusan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita amalkan amalan yang 7 ini, kalimat yang 7 ini, kata Abu Laik, maka kita akan disayang oleh Allah, akan disayang oleh para malaikat, dan akan diampuni segala dosa kita, walaupun dosa kita itu ialah sudah menggunung, walaupun dosa kita itu sudah sebanyak buih di lautan, akan tetapi Allah akan tetap mengampuni dosa anak cucu Adam sebelum napas sampai di tenggorokan. Kemudian yang ketiga, hari malam gelap gulita, pasang lilin jalan ke taman. Sopan santun adalah budaya kita yang harus kita pertahankan zaman ke zaman. Agama Islam ialah agama yang sempurna. Tidak saja pengikutnya dianjurkan bagaimana cara beribadah yang baik, cara iman kepada Allah yang baik, cara hidup yang baik, dan bagaimana kita umat Islam itu menjadi contoh dan tauladan bagi sekeliling dan bagi umat manusia, hendaknya menjadi rahmat seluruh alam. Jangankan manusia, semut harus kita kasihi di dalam kehidupan kita ini. Makanya sebagai orang Islam, sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang beriman, bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang lain yang sebesar-besarnya. Dalam agama dikatakan khairun nas anfa'uhun linnas. Manusia yang baik ialah manusia yang banyak manfaatnya untuk manusia lain. Artinya apa? Kalau dia ada, orang senang. Kalau dia tidak ada, orang bertanya. Maka itulah yang dikatakan iskariman au mujtahidan. Yaitunya hiduplah dalam kemuliaan, matilah dalam keadaan mati syahid, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tak peduli banyak dahan, pilih saja dahan yang sangat kuat. Tak peduli dalam kehidupan ini banyak Tuhan, pilih saja Tuhan yang paling kuat. Siapa Tuhan yang paling kuat? Ialah Tuhan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan bagaimana kekuatan Tuhan yang Maha Esa, maka kita sebagai umat Islam di dalam agama jangan lupa untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui jembatan salat 5 kali dalam sehari semalam, mulai daripada salat subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Hendaklah jangan kita lalaikan dan kita hentikan.
karena melalaikan dan menghentikan akan mendatangkan malapetaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kehidupan ini kita diingatkan di dalam agama, ingat kepada yang 5 dan lupakan kepada yang 5. Apa itu ingat kepada yang 5? Nabi Muhammad SAW sangat mengingatkan kepada kita umat Nabi Muhammad, jangan sampai terlena. Kata Nabi, sayati ala ummati zaman yuhibbunal khamsa wa yamsawnal khamsa. Apa kata Nabi? Nanti umatku di akhir zaman, mereka itu cinta kepada yang 5 dan lupa kepada yang 5. Yang pertama, cinta kepada dunia, lupa kepada akhirat. Yang kedua, cinta kepada hidup, lupa kepada kematian. Yang ketiga, cinta kepada rumah-rumah yang mewah, rumah-rumah bertingkat, lupa kepada kuburan. Yang keempat, cinta kepada anak-anak, cinta kepada istri, tapi lupa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, yaitunya cinta kepada harta benda, cinta kepada kekayaan, akan tetapi cinta kepada bahwasanya harta itu lupa, harta akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia dapat? Untuk apa dipergunakan? Karena dahulunya setiap manusia yang lahir ke atas dunia ini tidaklah membawa apa-apa. Hanya setiap manusia yang lahir, baik laki-laki maupun perempuan, yang ia bawa adalah tangis. Nggak pernah membawa mobil, tidak pernah membawa sawah, tidak pernah membawa kebun, tidak pernah membawa rumah, dan tidak pernah membawa kebutuhan-kebutuhan yang ada di dunia ini yang serba mulai dari papan, sandang, dan segala macamnya tidak pernah mereka bawa. Semuanya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlulah kita sebagai orang yang beriman untuk taat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, kalau Anda pergi ke sawah, jangan lupa singgah di ladang kami. Kalau ada kata-kata saya yang salah pada kesempatan ini, kami mohon untuk dimaafin. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan channel YouTube Adiasman ini. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.